Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Inilah 3 penyebab jenazah terbebas dari fitnah kubur. Salah satunya karena sakit perut. Sebagai umat Islam tentu akan meyakini adanya siksa kubur dan pertanyaan malaikat di alam kubur. Adapun siksa kubur akan berlaku bagi orang-orang yang memiliki dosa semasa hidup di dunia. Semua manusia pasti memiliki dosa karena sifat salah dan lupa. Meski begitu, ada beberapa hal yang menjadi penyebab jenazah terbebas dari fitnah kubur tersebut. Lantas apakah yang membuat jenazah terbebas dari fitnah kubur itu? Sebagai manusia, biasanya tentu pernah melakukan dosa, dan kemungkinan dosa besar, sehingga mengundang azab kubur kelak nanti. Akan tetapi, seorang muslim tak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejak dini untuk terus berdoa kepadanya, supaya dibebaskan dari siksa kubur. Imam As-Suyuti menukil dari kitab Al-Ruh karya Syekh Abu Al-Qasim Al-Sadi, beliau menjelaskan, ada 3 faktor menyebabkan seseorang selamat dari siksa kubur. Hal ini karena amal perbuatan semasa hidup, sakit berujung kematian, dan sebab waktu yang menyertainya. 1. Sebab amal yang diperbuat semasa hidupnya. Ini merupakan salah satu cara terbebas dari siksa kubur. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ahwal memberikan resep sederhana agar terhindar dari azab kubur. Kuncinya adalah amal salih yang dikerjakan sepanjang hidup di dunia, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang beramal salih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 44. Tempat yang menyenangkan dimaksudkan adalah kediaman di alam barzah, sehingga orang yang beramal solih akan terbebas dari fitnah kubur berkat amal yang dilakukan. Bahwa ketika mayat telah diletakkan di kuburannya, ia mendengar gesekan sendal handai tolan yang akan meninggalkannya sendirian. Bila ia beriman, maka salatnya di atas kepalanya, puasa di sebelah kanan, dan zakat di samping kirinya. Sedangkan amalan lainnya seperti sedekah, silaturahmi, dan perbuatan baik ada di sekitar kedua kakinya, masing-masing akan menjadi saksi baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kedua, menderita sakit kemudian berujung kematian. Muslim yang menderita sakit kemudian berujung kematian bisa menjadi sebab terbebasnya mayat dari siksa alam kubur, dengan syarat penderita harus ikhlas dan tidak mengeluh terhadap cobaan yang dialaminya. Pernah aku duduk bersama Sulaiman bin Syurat dan Khalid bin Urfutah. Mereka menuturkan, pernah ada seseorang yang meninggal karena penyakit perut. Keduanya berkeinginan menyaksikan jenazah tersebut. Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang meninggal karena sakit perutnya, maka dia tidak akan disiksa dalam kubur. Yang lain berkata, iya benar. Dalam riwayat lainnya, kamu benar. Hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmizi. Ketiga, sebab waktu yang menyertainya. Orang yang meninggal pada waktu tertentu bisa menyebabkan dirinya terbebas dari siksa kubur. Waktu itu diantaranya hari Jumat dan malam Jumat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah melindunginya dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, orang yang meninggal di bulan Ramadan juga tidak mendapat siksa kubur. Telah datang kepada kalian bulan penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga,
dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Ada juga 3 amalan yang dapat menyelamatkan orang tua dari siksa kubur. Amalkan jika sayang ibu dan bapak. Setelah orang tua meninggal dunia, ada banyak cara bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya, bahkan dapat menghilangkan siksa kubur orang tuanya. Seorang anak bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal berupa aliran pahala. Tentu dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman dan orang tua tidak meninggal dalam keadaan musyrik. Doa anak yang soleh kepada orang tua, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Allah jadikan sebagai pahala yang telah mengalir kepada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Berikut adalah amalan yang dapat dilakukan oleh seorang anak untuk memberikan kebaikan dan menjauhkan orang tua dari siksa kubur. 1. Mendoakan dan memohonkan ampun baginya. Doa yang tulus kepada orang tua, doa tersebut mencakup doa rahmat, meraih surga, selamat dari siksa neraka, dan istighfarlah memohon ampunan untuk orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang soleh di surga. Maka ia pun bertanya, wahai Robku, bagaimana ini bisa terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena istighfar anakmu untuk dirimu. Hadis riwayat Ahmad. 2. Bersedekah untuk orang tua. Sedekah mengatasnamakan orang tua yang telah meninggal, maka hal itu akan sampai kepada orang tua, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya ada seseorang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata, sesungguhnya ibuku meninggal secara tiba-tiba dan tidak mewarisi apapun, dan aku berprasangka kalau ia berwasiat maka ia akan bersedekah. Apakah ibuku akan mendapat pahala apabila aku bersedekah untuknya? Nabi menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim. 3. Menjaga silaturahmi dengan keluarga dan melunasi hutang orang tua. Salah satu bentuk bakti kepada orang tua yang tingkatannya sangat tinggi adalah menjaga silaturahmi dengan seluruh keluarga yang masih kerabat dekat dengan orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi menyambung hubungan dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Setiap amalan yang dikerjakan anak yang soleh akan memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia. Karena anak yang soleh merupakan hasil jeripayah orang tua ketika di dunia. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.